Daron meludah. Staf mengatakan, sampai akhir lelang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan hotel, dan tidak ada yang diizinkan meninggalkan kamar mereka tanpa izin. Kamu harus melapor dulu kepada mereka, menginformasikan alasan ingin meninggalkan ruangan, dan hanya setelah persetujuan mereka Anda bisa keluar. Meninggalkan ruangan tanpa persetujuan dianggap pelanggaran serius, 1 peringatan, dan 2 kali kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sinta bertanya dengan heran, manajemen yang begitu ketat? Ya, Daron berkata dengan putus asa. Makanan dan air dikirim langsung ke kamar oleh staf layanan, dan petugas pengiriman masih peduli dengan pakaian yang saya kenakan. Mereka harus membiarkan saya memakai pakaian yang mereka keluarkan. Jika tidak maka dianggap melanggar disiplin. Saya mau jalan-jalan ke bawah setelah makan. Mereka malah tidak mengizinkan, mengatakan bahwa jalan kaki bukanlah bagian yang perlu dan tidak disetujui. Sinta menghela nafas tak berdaya dan menghibur. Kakek, ini adalah pasar penjual. Begitu banyak orang sepertimu. Kamu tidak perlu terlalu peduli. Daron menghela nafas dan berkata dengan kemarahan yang benar. Kamu tidak tahu betapa gelapnya tempat ini? Mereka tidak mengizinkan saya berjalan-jalan, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka dapat mengirim saya treadmill ke kamar saya. Tetapi biaya layanan untuk mengirim treadmill membuat saya membayar 680 juta. Ketika Sinta mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa bodoh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa cara Tama menghasilkan uang tidak akan terhentikan. Treadmill sederhana, bahkan merek papan atas hanya beberapa ribu dolar, yang tertinggi hanya 10 juta. Tapi Tama hanya menyediakan beberapa hari untuk digunakan, akan dikenakan biaya hampir 100 juta. Benar-benar bisa dikatakan mahal dari langit. Ini adalah rumah jagal Shangri-La standar untuk orang kaya, dan ada begitu banyak nama berbeda yang tidak dapat Anda bayangkan. Sinta dengan cepat berbicara dengan menghibur, kakek uang ini sebenarnya bukan apa-apa, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ya, Daron berkata dengan kesal, saya juga memahami kebenaran bahwa jika Anda datang, Anda akan aman, tapi saya hanya tidak berharap mereka menjadi begitu tak berdasar. Itu benar-benar agak subversif. Setelah mengatakan itu, Daron bertanya, Sinta, berdasarkan pengalaman saya yang sebenarnya di sini, saya merasa bahwa bos di balik layar itu berpikiran uang, pengusaha pengkhianat yang berorientasi pada keuntungan, tidak ada ampun ketika terlibat dalam serangan manusiawi dengan orang-orang seperti itu. Sinta berpikir sejenak dan berkata, kakek, menurut pengamatanku, Master Renza di belakang layar ini tidak terlihat seperti orang yang berorientasi pada keuntungan. Kalau tidak mungkin menyembunyikan identitasnya. Saya kira dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan orang-orang kaya ini. Dia berkata, kamu juga mengatakan bahwa kakek Carlen pernah mendapat pil peremajaan darinya karena kebetulan, dan dia tidak pernah meminta kepada kakek Carlen sepeser pun. Sesuai dengan tren saat ini, harga pil peremajaan di pelelangan pasti melebihi 10 triliun, dan seseorang yang bisa memberikan 10 miliar dolar dengan santai, bagaimana terlihat seperti orang yang berorientasi pada keuntungan. Kemudian, Sinta melanjutkan, dia sekarang berusaha mendapatkan uang darimu, paling banyak adalah 1 orang 10 miliar naik turun, 200 orang menghitung hanya 2 miliar, diubah menjadi lebih dari 300 miliar, bahkan nilai sebenarnya dari pil peremajaan kurang dari 1/30. Jadi saya kira dia sengaja berusaha mempersulit Anda untuk membunuh prestise Anda. Daron ragu-ragu dan berkata dengan persetujuan, analisismu juga masuk akal. Lagi pula, pil peremajaan bernilai banyak uang, jangan lihat aku telah menerima banyak bantuan dari kakekmu Carlen. Bahkan jika itu aku, saya tidak akan bersedia memberikan sesuatu yang bernilai 10 miliar dolar kepadanya. Sinta tersenyum tipis dan berkata dengan lega, jadi, kakek, kamu tidak boleh memiliki terlalu banyak emosi negatif. Anda harus berusaha menjadi rendah hati dan rendah hati di Shangri-La. Jangan pernah berdebat dengan staf mereka. Untuk pihak saya, semuanya tampaknya berjalan relatif lancar saat ini.
dan hasilnya layak untuk dinanti-nantikan. Bagus Daron dalam suasana hati yang jauh lebih santai dan berkata sambil tersenyum, "Sinta, sepertinya kamu juga telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Karakter Anda sebelumnya tidak serendah dan setenang sekarang." Sinta tersenyum dan berkata dengan serius, "Kakek, pada awalnya ketika saya datang ke Indonesia, saya masih memiliki rasa superioritas yang kuat di hati saya. Saya selalu merasa bahwa saya dapat merencanakan segalanya. Tetapi ketika saya datang ke Jakarta, saya menyadari apa artinya ada orang di luar lingkungan kita, dan ada surga di luar cakrawala. Orang-orang terkuat yang sebenarnya sering bersembunyi di kota, dan biasanya tidak menunjukkan setengah dari sisi mereka. Jadi, Anda harus tetap rendah hati dan rendah hati setiap saat." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Sayangnya aku masih sedikit terlambat memahami kebenaran ini. Jika saya bisa memahaminya sedikit lebih awal, Tuan Liton mungkin tidak menghilang." Daron memikirkan Tony yang hilang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ringan dan berkata, "Saya telah memberikan uang penyelesaian kepada keluarga Tuan Liton sebesar 100 miliar. Jika saya tidak dapat menemukan keberadaannya, saya akan memberi keluarganya sejumlah besar uang lagi sehingga mereka tidak perlu khawatir dalam hidup mereka." Sinta berkata, "Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini." Setelah mengatakan itu, dia melihat waktu dan berbicara, "Kakek, kamu harus istirahat dulu. Saya akan terus menengahi di luar selama 2 hari ini juga. Dan ketika pelelangan selesai, tidak peduli apa hasilnya, saya akan menemukan cara untuk mengatur agar Anda bertemu dengan Tuan Renza itu." Bagus Daron berkata, "Hubungi saya jika ada sesuatu. Tapi saya rasa saya tidak akan diizinkan untuk mengambil ponsel saya pada hari pelelangan. Jika ada apa-apa, tunggu saja sampai pelelangan selesai." Baik, pada saat yang sama, Devano membuat laporan terperinci kepada Tama, mengatakan kepadanya, "Tuan Muda, saat ini, semua pendaftar yang berpartisipasi dalam pelelangan, tanpa melewatkan satu pun, semuanya ada di Shangri-La dan 20 alternatif lainnya dengan peringkat dari 201 hingga 220 akan tiba di Jakarta besok satu demi satu." Tama mengangguk sedikit dan menginstruksikan, "Alternatif ini tidak boleh dikenakan biaya untuk biaya terkait akomodasi mereka. Mereka kemungkinan besar harus menemani para pelari, dan aku khawatir mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki venue saat itu." "Baik Tuan Muda," jawab Devano, dan buru-buru bertanya lagi, "Tuan Muda, apakah kali ini kita akan membiarkan mereka melakukan perjalanan tanpa biaya? Banyak dari mereka datang dari luar negeri, jadi cukup sulit untuk datang jauh-jauh ke sini tanpa biaya." Tama berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan yang lain, atur agar mereka menjalani pemeriksaan keamanan pada hari pelelangan, tapi mereka hanya bisa mengamati, tidak mengangkat kartu mereka untuk berpartisipasi dalam pelelangan, jadi mereka juga memiliki kesempatan untuk melihat efek dari pil peremajaan. Lagi pula, banyak dari orang-orang ini yang mencalonkan diri untuk ini. Karena kesibukan orang-orang kaya ini, antisipasi Tama untuk pelelangan ini juga menjadi lebih dan lebih. Dia tidak tahu sekarang, setelah serangkaian hype sendirian, harga seperti apa yang bisa diambil oleh pil peremajaan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.